Kunut nazilah ini saya terangkan sedikit ya, melebar sedikit. Kunut nazilah itu bukti Pak, bahwa dalam Islam itu dibolehkan bahkan dianjurkan untuk mendoakan kebinasaan kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang kebiadabannya, kezalimannya sudah kelewat batas. Doakan. Jangan cuma di kunut nazilah, di waktu-waktu mustajab juga boleh mendoakan. Ini kenapa saya belok ke sini, harus saya tekankan, harus saya jelaskan Pak. Kenapa? Makin kemari Pak, saya ceramah, saya berdakwah dari tahun 2001. Makin kemari itu makin banyak di majelis ta'lim, makin sering jemaah nanya, Ustadz, boleh nggak doain kebinasaan untuk orang-orang yang sudah keterlaluan kelakuannya kepada umat Islam? Makin sering ditanya seperti itu saya tuh. Saya menduga, bahkan saya yakin ya, semakin banyaknya orang yang tidak paham bahwa dalam Islam itu boleh mendoakan kebinasaan. Dan jemaah itu sampai nanya, bukankah Rasulullah itu selalu memaafkan? Bukankah Rasulullah itu katanya kalau dilempari batu saja malah mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah. Rasulullah dicaci maki malah senyum. Rasulullah disakiti membalas dengan kasih sayang. Bukankah begitu yang kami dengar? Makin sering jemaah nanya seperti ini Pak. Saya yakin penyebabnya adalah karena ada ulama-ulama sesat yang dengan sengaja menyampaikan Islam itu tidak lengkap. Kemana-mana mereka ceramah itu yang dijelaskan Islam itu adalah sisi lembutnya, sisi maafnya, sisi kasih sayangnya. Biasanya mereka itu bilangnya kami ini Islam itu rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Itu saja yang dibahas. Mereka tidak pernah bahas jihad, perang. Gitu. Apa? Kenapa dilakukan seperti ini kepada umat? Supaya umat Islam itu jinak sejinak-jinaknya. Ditindas, dizalimi separah apapun, tidak ada perlawanannya. Ini tujuan mereka. Maka saya jawab kepada jemaah yang bertanya seperti itu kunut nazilah. Rasulullah mendoakan 4 kampung sekaligus supaya binasa penduduknya, 4 kampung itu. Sebulan lagi doainnya. Kampungnya Ri'lin, Dakwan, Usayyah, dan Bani Lahyan. Didoakan kebinasaan sebulan penuh. Itu dalilnya. Bahkan kalau ingin tambahan dalil, saya suka terangkan. Rasulullah SAW itu pernah mendoakan kebinasaan untuk 7 petinggi Quraisy sekaligus. Dan dikabul oleh Allah. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1794. Ceritanya singkatnya tuh Rasulullah waktu itu belum hijrah ke Madinah ya. Lagi sujud, lagi sholat dalam posisi sujud di Masjidil Haram sendirian. Tiba-tiba datang, ada yang ngasih tahu kepada petinggi-petinggi Quraisy termasuk Abu Jahal bahwa bahwa Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram. Mari. Maka petinggi-petinggi Quraisy 7 orang, paling tinggi levelnya nih 7 orang nih, datang ke Masjidil Haram, langsung ngelilingin Rasul lagi sholat, diolok-olok, diejek, dihina gitu. Dan kalau diolok, diejek, dihina mah sudah biasa Rasulullah tuh. Ini mereka biadabnya ada lebihnya. Ada budak, ya. Mereka bawa budak, ngegotong wadah besar, isinya apa? Kotoran unta dan isi perut unta yang bau busuk minta ampun itu. Ditumpahin ke punggungnya Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah nggak bisa bangkit karena berat. Abdullah bin Mas'ud melihat ada di situ, melihat gitu. Maka beliau lari memberitahu Fatimah, putrinya Rasulullah. Maka Fatimah langsung lari ke masjid tuh. Melihat Rasul punggungnya ditumpuk kotoran dan isi perut unta, langsung ditarik-tarik sama Fatimah. Sambil Fatimah itu mencaci maki petinggi-petinggi Quraisy yang ada di situ tuh. Nah, setelah kotoran unta dari punggung Rasul tuh lepas gitu, Rasulullah bangkit. Kemudian tahiyat, kemudian mengucap salam, kemudian Rasul doa. Doanya dikencengin, lihat ini doa. Kerasnya doa Rasulullah, Pak. Doanya begini, saya bacakan bahasa Arabnya, hadis Muslim. Allahumma alaika bi Abi Jahlin bin Hisham. Ya Allah, binasakan Abu Jahal bin Hisham. Kedengaran sama Abu Jahal itu apa doanya. Wa Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Uqbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id. Disebut 7-7-nya.
Didoakan binasa 7-7-nya sama Rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi Arab jahiliyah ini ngedengar namanya disebut dan didoakan kehancuran. Yang tadinya teriak-teriak, mengejek, menghina, diem semuanya. Mereka takut rupanya dengan doanya Rasul itu. Dan ini bukti bahwa sesungguhnya di hati kecil mereka mengakui Nabi Muhammad itu ada di pihak yang benar. Kalau mereka yakin Nabi Muhammad itu sesat, maka tidak akan takut mereka sama doa Nabi Muhammad. Mereka diem, kemudian mereka bubar. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa ladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, laqad ra'aitu ladzi samma sur'a yauma badrin, summa suhibu ila qalibi badrin. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, 7 orang petinggi Quraisy yang disebut namanya dalam doa Rasul di hari itu, aku lihat sendiri mayatnya bergelimpangan di perang Badar, diseret-seret, ditendang-tendang oleh umat Islam, dimasukin ke dalam lubang. Dikabul doa Rasulullah. Bahkan ada yang lebih keras lagi, Rasul itu pernah mendoakan kebinasaan untuk sepupunya sendiri. Ini hadis-hadis ini tuh harus disampaikan bahwa Islam itu ada sisi lembutnya, memang betul ada, sisi kerasnya juga ada. Rasul mendoakan sepupunya sendiri, Pak, sampai mati dalam kondisi sangat mengerikan. Siapa sepupu Rasul yang didoakan binasa? Putranya Abu Lahab, namanya Utbah. Itu ada di Imam Al-Hakim nomor 3984, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Ar-Razi ada banyak kisahnya. Jadi suatu ketika Utbah itu sengaja mendatangi Rasulullah di depan umum, depan orang-orang. Kemudian caci maki Rasulullah di hadapan orang-orang. Rasulullah dengan sabarnya tidak melayani, diam saja dicaci maki. Tetapi Utbah ini setelah puas nyaci maki, dia ngeludahin Rasul. Wa tafala fi wajhi Rasul. Diludahin mukanya Rasulullah, Pak. Udah kelewatan banget itu kan. Maka Rasulullah langsung doa. Beliau langsung doa dengan doa yang dikeraskan, kedengaran sama Utbah. Putra pamannya sendiri itu, Pak. Rasul berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi. Ya Allah, kirimkan salah seekor anjingmu untuk membinasakan orang ini. Keras sekali doa Rasul ini. Maka Utbah langsung diam, langsung gemeter, langsung pulang ke rumah ayahnya. Kemudian cerita kepada Abu Lahab, ayah, aku didoakan oleh Rasul. Didoakan gimana? Disebutkan doanya sama Utbah. Maka kata Abu Lahab, anakku, engkau tidak aman dari doanya Rasul. Tuh, Abu Lahab juga takut, Pak. Gimana dong ayah, kata anaknya itu? Pergilah engkau dari Mekah. Pergi ke mana? Ke Syam. Maka dia itu saking takutnya doa Rasul, pergi ke Syam. Syam itu sekitar Palestina. 2 bulan perjalanan naik kuda itu. Jauh, saking takutnya. Tapi namanya doa Rasul, Pak, dikabul juga. Di Syam itu dia mati pada akhirnya. Faqatalahul Asad. Yang hadis riwayat Imam Al-Hakim. Dia matinya dicabik-cabik oleh singa. Dikabulkan dengan lebih keras oleh Allah. Kenapa? Padahal Rasul doanya kirimkan anjingmu kan ya. Tapi yang dikirim oleh Allah adalah singa. Hancur tubuhnya itu. Utbah itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini sengaja saya melebar sedikit. Mudah-mudahan di sini mah tidak ada yang tersesat ya. Hanya memandang Islam itu lembut, pemaaf, sayang gitu. Maka mari doakan, Pak. Doakan kehancuran Zionis itu. Jangan cuma di kunut najilah. Manfaatkan waktu-waktu mustajab kita untuk mendoakan kebinasaan dan kehancuran untuk orang-orang Yahudi Zionis.